diselamatkan, kata Pak Tikno kayak gitu, Wak. Oh kayak gitu ya Pak. Iya, warga sana nekat-nekat dok. Itulah kasihannya warga-warga sederhana yang dijadikan tumbal sama mereka. Patutlah Nat seram kali memang desa tuh, kata si Sari kan. Nah belum selesai nih ya, belum selesai. Beberapa hari setelah obrolan tentang Bu Sumi itu, Wak, tiba-tiba Pak Tikno sama Pak Sari pula. Pak Tikno sama Sari ini mendengar ada pengumuman orang meninggal yang disiarkan dari pengeras masjid. Dan ternyata yang meninggal itu adalah salah satu warga dari Desa Getih, yaitu Pak Bejo atau si pelaku tumbal pesugihan ini. Meninggal Pak Bejo. Saat itu katanya Pak Bejo ini dikabarkan meninggal gara-gara jatuh terpeleset dari tangga. Nah ketika dengar kabar itu Sari sempat skeptis. Masa sih orang dewasa jatuh dari tangga langsung bisa meninggal gitu kan. Tuh ditambah lagi Pak Bejo ini gak ada riwayat penyakit apapun, Wak. Dan keraguan itu langsung dijawab sama bapaknya, sama Pak Tikno. Pak Bejo tuh bukan tewas karena jatuh dari tangga sebenarnya. Menurut penglihatan bapak, dia tuh tewas karena dihabisi oleh jin suruhan yang gagal menumbal si Bu Sumi. Nah itulah akibatnya kalau manusia bersekutu sama jin, taruhannya nyawa. Astagfirullahaladzim, iya Pak. Langsung digitukan ya. Iya kamu macam baru tahu aja. Tapi Ando lihat ya nanti ya. Yang dialami sama Pak Bejo ini baru awalnya aja loh. Baru awalnya. Nanti akan ada banyak kejadian-kejadian aneh yang menimpa Pak Bejo. Kata Pak Tikno lagi gitu. Apa Pak? Udah nanti kamu lihat aja. Kata Pak Tikno gitu kan. Dan ternyata Wak betul adanya. Tepat keesokan harinya warga Desa Getih ini digegerkan dengan isu yang menimpa Pak Bejo. Katanya ketika akan dimandikan jenazah Pak Bejo tuh seram, Wak. Matanya melotot. Gak bisa ditutup matanya jadi terbuka gitu. Terus di lehernya itu Wak, aduh, macam ada bekas ikatan rantai gitu loh. Bekas ya gitu. Nah warga yang mandikan jadi bertanya kan, Pak Bejo kok macam orang habis dicekek ya? Bukannya dia meninggal gara-gara jatuh dari tangga? Dan keanehan itu Wak terus berlanjut sampai Pak Bejo ini dimakamkan. Dimana katanya pada saat prosesi pemakamannya itu berlangsung, Wak, itu nggak berjalan lancar. Ketika jenazah Pak Bejo ini baru mau dimakamkan, tiba-tiba turun hujan deras sekali. Sampai proses penguburan itu harus ditunda selama beberapa jam sampai nunggu hujan turun. Waktu udah mau dimasukkan. Dan setelah Pak Bejo berhasil dikuburkan pun masih ada lagi kejadian tragis yang kali ini menimpa keluarganya Pak Bejo. Ada lagi. Jadi sekitar 1 bulan gitulah setelah Pak Bejo ini meninggal, Wak, ada sebuah kejadian yang menggegerkan warga Desa Getih lagi. Dimana pada suatu malam tiba-tiba rumahnya Pak Bejo ini kebakaran hebat, sampai harta bendanya habis tak bersisa gitulah, gosong semua. Dan ketika kebakaran itu terjadi, Wak, keluarga Pak Bejo yang ada di dalam itu ya langsung berhamburan keluar ya kan. Mereka teriak-teriak nih minta tolong, kebakaran, tolong kami, katanya kan. Cuman anehnya, meskipun mereka sudah berteriak minta tolong, Wak, ada banyak sekali saksi di Desa Getih itu yang mengatakan tidak ada satupun dari mereka atau tidak ada satu